Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal PTS, UTS ataupun soal PAS mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7. Semester yang pertama, kurikulumnya adalah kurikulum merdeka. Namun sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe. Kita mulai dengan soal bagian yang pertama. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling benar. Nomor 1. Pengertian dari sains adalah titik-titik. Pilihannya A. Ilmu pengetahuan tentang peristiwa di bumi, B. Ilmu pengetahuan sistematis tentang alam dan dunia fisik, C. Ilmu yang mempelajari sosial, dan D. Ilmu yang mempelajari hukum alam. Maka jawabannya adalah B. Ilmu pengetahuan sistematis tentang alam dan dunia fisik. Soal nomor 2. Ilmu tentang gejala dan fenomena alam dan sifat benda-benda di sekitar kita tentang perpindahan energi adalah titik-titik. Pilihannya A. Geologi, B. Biologi, C. Fisika, dan D. Kimia. Maka jawabannya adalah C. Fisika. Soal nomor 3. Orang yang khusus melakukan penelitian bagi pengembangan ilmu sains adalah titik-titik. Pilihannya A. Cendekiawan, B. Peramal sains, C. Ilmuwan sains, dan D. Aktivis ilmu. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Ilmuwan sains. Nomor 4. Albert Einstein mendalami cabang fisika yaitu teori titik-titik. Pilihannya A. Efektivitas, B. Relativitas, C. Konektivitas, dan D. Gravitasi. Maka jawabannya adalah B. Relativitas. Soal nomor 5. Berikut yang termasuk kelompok besaran pokok adalah titik-titik. Pilihannya A. Panjang, massa, volume, B. Panjang, waktu, dan suhu, C. Massa, luas, dan waktu, D. Volume, luas, dan berat. Maka jawabannya adalah B. Panjang, waktu, dan suhu. Soal nomor 6. Perhatikan simbol berbahaya di laboratorium berikut. Simbol pada gambar artinya titik-titik. Pilihannya A. Bahaya inflamasi, B. Bahaya beracun, C. Bahan mudah terbakar, dan D. Bahaya radiasi atom. Maka jawabannya adalah B. Bahaya beracun. Soal nomor 7. Cara atau pendekatan yang dipakai dalam penelitian suatu ilmu adalah titik-titik. Pilihannya A. Cara kerja, B. Metode ilmiah, C. Prosedur, dan D. Pengamatan. Maka jawabannya adalah B. Metode ilmiah. Nomor 8. Alur penggunaan metode ilmiah yang benar adalah titik-titik. Perhatikan pilihannya yang A, yang B, yang C, dan D. Maka jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu dari observasi, kemudian hipotesis. Selanjutnya rancangan percobaan, kemudian eksperimen, kemudian menyampaikan data, dan terakhir adalah sebuah kesimpulan. Nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Nama alat pada gambar di samping adalah titik-titik. A. Gelas kimia, B. Labu Erlenmeyer, C. Tabung reaksi, dan D. Spatula. Maka jawaban yang tepat adalah B. Labu Erlenmeyer. Soal nomor 10. Dugaan atau perkiraan sementara dari jawaban terhadap tujuan percobaan yang akan diselidiki disebut titik-titik. Pilihannya A. Hipotesis, B. Observasi, C. Eksperimen, dan D. Penalaran. Maka jawabannya adalah A. Hipotesis. Selanjutnya nomor 11. Dalam mempelajari kajian IPA, kita dapat melakukan kegiatan pengukuran. Sesuatu yang dapat diukur dan memiliki nilai disebut titik-titik. Pilihannya A. Fisika, B. Pengukuran,
C besaran, dan D satuan. Maka jawabannya adalah C besaran. Soal nomor 12. Volume benda yang bentuknya tidak teratur dapat diketahui dengan cara titik-titik. A. Mengalihkan panjang sisi-sisinya. B. Mengalihkan luas alas dengan tingginya. C. Menggunakan gelas berpancuran berskala yang diisi dengan air. D. Membandingkan dengan volume suatu benda yang bentuknya teratur dan beratnya sama. Maka jawabannya adalah C. Menggunakan gelas berpancuran berskala yang diisi dengan air. Soal nomor 13. Data pengamatan yang dinyatakan secara deskripsi dengan menggunakan kata-kata saja, tidak dengan angka, disebut pengamatan secara pilihannya A. Kuantitatif, B. Kualitatif, C. Sains, dan D. Objektif. Maka jawabannya adalah B. Kualitatif. Soal nomor 14. Gejala yang muncul atau berubah dalam pola yang teratur dan biasa diamati atau karena berubahnya variabel lain disebut titik-titik. Pilihannya adalah A. Variabel bebas, B. Variabel terikat, C. Variabel eksperimen, dan D. Variabel kontrol. Maka jawabannya adalah B. Variabel terikat. Soal nomor 15. Segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa disebut titik-titik. Pilihannya A. Materi, B. Unsur, C. Senyawa, dan D. Campuran. Maka jawabannya adalah A. Materi. Nomor 16. Menurut wujudnya, materi dibedakan menjadi kecuali. Pilihannya A. Zat padat, B. Zat cair, C. Gas, dan D. Tidak beraturan. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Tidak beraturan. Nomor 17. Perhatikan gambar berikut. Jadi silakan perhatikan gambar di sebelah kanan. Perhatikan gambar tersebut dari kiri ke kanan menunjukkan model partikel titik-titik. Pilihannya A. Gas cair padat, B. Padat cair gas, C. Cair gas padat, dan D. Cair padat gas. Maka yang tepat adalah B. Padat cair dan gas. Nomor 18. Aroma kopi, aroma masakan, parfum, dan bau-bauan dapat dibawa oleh udara dan sampai pada indera penciuman kita. Hal ini terjadi karena adanya pergerakan partikel. Pergerakan partikel dari daerah yang partikelnya lebih banyak ke tempat yang lebih sedikit sampai keadaannya seimbang disebut titik-titik. A. Difusi, B. Osmosis, C. Melebur, dan D. Menyatu. Maka jawabannya adalah A. Difusi. Soal nomor 19. Perubahan wujud yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru disebut perubahan titik-titik. Pilihannya A. Alami, B. Mekanik, C. Kimia, dan D. Fisika. Maka jawabannya adalah D. Fisika. Soal nomor 20. Perubahan bentuk yang terjadi secara permanen dan tidak dapat kembali ke semula merupakan sifat titik-titik. Pilihannya A. Biologi, B. Fisika, C. Kimia, dan D. Alami. Maka jawabannya adalah C. Kimia. 21. Terjadinya reaksi kimia dapat diketahui dengan ciri-ciri sebagai berikut kecuali titik-titik. Pilihannya A. Adanya perubahan warna, B. Tidak ada produk, C. Terbentuk gas, dan D. Terbentuk endapan. Maka jawabannya adalah B. Tidak ada produk. Nomor 22. Suhu ketika cairan mengalami proses mendidih dilepaskan ke udara dalam bentuk gas disebut titik-titik. A. Titik didih, B. Titik panas, C. Titik lebur, dan D. Titik air. Maka jawabannya adalah A. Titik didih. Soal nomor 23. Sebuah benda diukur volumenya menggunakan gelas ukur berisi air seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Silahkan perhatikan dengan teliti gambar di samping. Volume yang diukur adalah titik-titik. A. 10 ml, B. 20 ml, C. 30 ml, dan D. 40 ml. Maka jawabannya adalah A. 10 ml.
Selanjutnya nomor 24. Andi mempunyai balok yang panjangnya 20 cm, lebarnya 5 cm, dan tingginya 6 cm. Untuk melakukan praktikum Andi bertujuan untuk menentukan massa jenis dari balok tersebut. Jika diketahui massa jenis balok adalah 0,8 gram per cm kubik, maka massa balok tersebut sebesar titik-titik. Pilihannya A 300 gram, B 360 gram, C 420 gram, dan D 480 gram. Maka cara menjawabnya adalah seperti ini. Perhatikan massa jenis adalah massa dibagi dengan volume, sehingga massa sama dengan massa jenis dikalikan dengan volume, atau massa jenis dikalikan volume. Rumus volume adalah panjang dikali lebar dikalikan tinggi. Maka massa jenisnya adalah 0,8 dikali dengan panjangnya 20, kemudian dikalikan 5 lebar dan dikalikan 6 tinggi. Maka hasilnya adalah 480 gram. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 25. Apabila air berwarna, madu, minyak, sirup dimasukkan ke dalam suatu wadah, maka akan terbentuk lapisan zat cair. Urutan dari lapisan teratas sampai bawah adalah titik-titik. Perhatikan silakan. Ini adalah urutannya dari atas ke bawah. Maka jawabannya adalah C, yaitu minyak. Yang paling atas minyak, kemudian air berwarna, kemudian sirup, dan yang paling bawah adalah madu. 26. Besi akan tenggelam jika dimasukkan ke dalam air karena titik-titik. Pilihannya A, massa jenis besi lebih besar daripada air, B, massa jenis air lebih besar daripada besi, C, massa jenis air sama dengan massa jenis besi, dan D, besi merupakan zat padat. Jawabannya adalah A, di mana massa jenis besi lebih besar daripada air. Soal nomor 27. Sebongkah es dimasukkan ke dalam wadah, kemudian dipanaskan hingga mendidih. Perubahan wujud secara berurutan yang mungkin terjadi adalah titik-titik. Pilihannya A, cair padat gas, B, padat cair gas, C, cair gas padat, dan D, padat gas cair. Maka jawaban yang paling tepat adalah dari padat ke cair kemudian ke gas. Maka jawabannya adalah B. Nomor 28. Contoh perubahan wujud dari gas menjadi padat adalah titik-titik. Pilihannya A, air membekung menjadi es, B, lilin yang terbakar, C, terbentuknya salju, dan D, kapur barus yang lenyap. Ini perubahannya dari gas ke padat. Maka jawabannya adalah C, yaitu terbentuknya salju. Nomor 29. Salah satu bentuk perubahan wujud adalah menyublim, yaitu perubahan wujud dari titik-titik menjadi titik-titik. Pilihannya A, cair menjadi padat, B, padat menjadi cair, C, padat menjadi gas, dan G, gas menjadi padat. Ini adalah proses menyublim. Maka menyublim adalah perubahan dari padat menjadi gas. Maka jawabannya adalah C. Soal nomor 30. Pada siklus air, tetesan-tetesan air yang kecil pada awan, jika suhunya sangat dingin, maka akan bergabung sehingga membentuk tetesan air yang lebih besar, yang akan turun sebagai hujan. Proses ini disebut titik-titik. Pilihannya adalah A, kondensasi, B, presipitasi, C, infiltrasi, dan D, transpirasi. Maka jawabannya adalah B, presipitasi. Pada soal nomor 31, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Sebutkan tahapan-tahapan metode ilmiah. Maka jawabannya adalah pertama, melakukan pengamatan atau observasi. Yang kedua, membuat hipotesis dan mengidentifikasi variabel. Yang ketiga, membuat rancangan percobaan. Yang keempat, melakukan eksperimen dan percobaan. Yang kelima, mengumpulkan dan menyajikan data. Serta yang keenam adalah menarik kesimpulan. Soal nomor 32. Sebutkan besaran pokok yang kamu ketahui disertai dengan satuan SI. Satuan internasional, berarti SI itulah satuan internasional. Yang pertama, panjang satuannya adalah meter. Kedua, massa satuannya kilogram. Yang ketiga, waktu second. Yang keempat, suhu adalah Kelvin. Yang kelima, jumlah zat adalah mol.
Yang keenam, kuat arus listrik ampere, dan yang ketujuh adalah intensitas cahaya atau kandela. Soal nomor 33. Sebutkan perbedaan antara variabel bebas, terikat, dan kontrol. Maka jawabannya, variabel bebas adalah faktor, hal, atau unsur yang dianggap dapat menentukan variabel lainnya. Sedangkan variabel terikat adalah gejala yang muncul atau berubah dalam pola yang teratur dan biasanya diamati atau karena berubahnya variabel lain. Dan D, variabel kontrol adalah faktor yang dibuat tetap sama selama percobaan. Nomor 34. Tuliskan bagian-bagian dari suatu laporan percobaan. Maka yang pertama adalah tujuan percobaan, yang kedua hipotesis, yang ketiga variabel, yang keempat alat dan bahan, yang kelima prosedur, yang enam pengumpulan dan pengolahan data percobaan, serta yang tujuh atau yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Soal nomor 35. Apa yang dimaksud dengan titik didih dan titik leleh? Nah, ini jawabannya adalah titik didih adalah suhu ketika suatu cairan mengalami proses mendidih, dilepaskan ke udara dalam bentuk gas. Sedangkan titik leleh adalah temperatur atau suhu pada saat suatu padatan berubah menjadi cairan. 36. Jelaskan perbedaan antara perubahan fisika dan perubahan kimia. Jadi pada perubahan fisika, satu, materi sebelum dan sesudah perubahan sama. Yang kedua, dapat kembali ke bentuk semula atau reversibel. Sedangkan pada perubahan kimia, materi sebelum perubahan berbeda dengan materi setelah perubahan. Yang kedua, perubahannya tidak bisa kembali ke bentuk semula atau irreversibel. 37. Mengapa benda dapat mengapung dan tenggelam? Maka jawabannya, benda yang memiliki massa jenis kurang dari massa jenis cairan di sekelilingnya akan mengapung. Sedangkan benda yang memiliki massa jenis lebih tinggi dari mediumnya akan tenggelam. Soal nomor 38. Apa yang dimaksud dengan menyublim dan mengkristal? Jadi menyublim adalah perubahan dari padatan yang dipanaskan sampai menjadi gas tanpa melalui tahapan menjadi cairan. Sedangkan mengkristal adalah perubahan dari gas menjadi zat padat. 39. Mengapa zat padat memiliki bentuk yang tetap? Alasannya, karena partikelnya sangat teratur dan memiliki ikatan yang sangat kuat. Dan soal yang ke-40, sebutkan 4 tanda-tanda terjadinya reaksi kimia. Jawabannya apa? Yang pertama, adanya perubahan warna. Yang keduanya, terbentuk gas. Yang ketiga, terbentuk endapan. Dan yang keempat, ada perubahan energi. Jadi demikianlah soal-soal dan pembahasannya untuk IPA kelas 7 semester yang pertama. Ini adalah materi untuk PTS, untuk PAS, ataupun untuk UTS. Semoga nanti ketika menjalani UTS, PTS, atau UAS-nya bisa berjalan dengan lancar. Kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.